Nggih. Ini kan mau dijual. Nggih. Udah mantep pengen dijual? Mantep. Kalau saya sayang loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman K series Manual Tech. Kali ini saya kedatangan teman saya dari Magelang. Ini dia bawa unit Kijang Grand Extra 1800 long chassis, dan ini speknya mirip punya saya yang baru saya bangun itu, baru saya cat. Nah, spesialnya untuk unit ini bisa saya katakan 90% banyak orinya. Nah, nanti kita akan lihat detailnya satu persatu, mulai dari eksterior, kemudian interior, kemudian pada bagian mesin, dan nanti akan kita lihat sasis bagian bawah. Kebetulan di tempat saya ada kolong, dan ini mau dijual. Nah, ini orangnya tak tanya tadi, dijualnya itu tidak karena ada minusnya, tapi memang beliau pengen ganti unit yang hijau. Kita kenalan dulu sama pemiliknya. Oke, kenalan. Mas Anang. Mas Anang dari Magelang. Oke. Beliau ini juga salah satu subscriber saya. Ini kali pertama juga saya bertatapan langsung. Kalau via WA sudah sering kadang konsultasi masalah ya kendaraan, khususnya Kijang sendiri. Kebetulan beliau juga mekanik kalau saya lihat. Oke. Oke, Mas Anang, kita lihat-lihat dulu. Pertanyaan pertama saya, ini mau dijual? Ya. Saya jual. Oke, alasannya tadi biar teman-teman nanti yang nonton bisa lebih Pertama tahu. Ya bosan juga. Yang kedua pengen warna yang hijau. Hijau orisinil juga. Dulu karena sudah pernah punya yang hijau. Iya, pernah yang hijau. Pernah punya yang hijau, terus ini daripada dicat, kan tentu teman-teman para subscriber juga bilang, kalau mobilnya masih bagus kenapa nggak dicat. Nah, ini karena sayang teman-teman, karena ini masih bisa dikatakan 90% ori, jadi kalau mau dirubah cat sayang. Makanya Mas Anang ini memutuskan untuk menjual unit ini, kemudian nanti akan dibelikan lagi dengan yang warna hijau army atau hijau tua, karena orinya Kijang yang kotak seperti ini adalah hijau army atau hijau tua, seperti cat punya bapak saya yang 15 yang dulu pernah saya buat perbandingan sama Grand Extra yang punya saya 18. Oke, bagi teman-teman yang berminat, ini nanti bisa komen atau datang langsung ke tempat saya, atau nanti bisa ke rumahnya Mas Anang di Magelang. Nah, nanti bisa kontak via WA yang ada di bawah ini. Kemudian kita janjian ketemu langsung. Silahkan coba di sini, tempatnya luas. Coba muter-muter di sini untuk mencoba suspensi, dengerin mesin dan sejenisnya. Mau lihat sasis di bawah juga itu tak sediain tempat, free kopi dan sejenisnya. Nah, ini kita akan lihat detail satu persatu. Kita lihat sekelilingnya mulai dari belakang dulu ya. Ini kebetulan sore hari, jadi saya agak membelakangi cahaya matahari. Mungkin akan ada sedikit gradasi warna. Nah, kita lihat dari pantatnya dulu sebelah sini. Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya dulu itu nyari Kijang Grand Extra yang 18 yang long. Kalau di Jawa itu lumayan susah. Kebanyakan di daerah Jawa khususnya, kalau saya di tempatnya di Jawa Tengah Jogja, kebanyakan itu Kijang khususnya untuk yang Grand Extra itu 1500 cc dan short. Kalaupun ada yang 1800 cc itu biasanya juga short. Makanya untuk varian yang Grand Extra 18 yang merah punya saya itu dulu saya cari sampai Medan. Nah, kali ini cukup menarik ya, apabila teman-teman ada yang baru pengen nyari bahan atau pengen memelihara Kijang. Ini salah satu unit yang cukup recommended untuk diperhitungkan teman-teman untuk dibeli, karena nanti masalah harga juga kita akan sampaikan di akhir video agar teman-teman tertarik untuk menyimak terus video ini. Tenang, harganya tidak
ala-ala kolektor atau yang sudah digoreng. Oke, kita lihat dari detail-detailnya. Bisa saya katakan 90% ori itu karena baik dari emblem-emblem, ini karoserinya Nusa itu masih ada semua, dan ini asli ya, meskipun catnya udah agak pudar tapi kan tetap original. Kemudian untuk bagian topi lampu plat ini juga masih ori. Kemudian di sini ada emblem 18 LGX. Nah itu X-nya mungkin kebur karena banter mobilnya. Nah dari belakang saja itu sudah menggambarkan kondisi bahwa mobil ini juga masih bisa dikatakan sangat ori. Untuk lampunya, kalau orinya itu mereknya Koito ya. Di sini ada ini cepen ini lah. Nah ini ori dan bautnya 4. Lampunya masih oranye, belum yang sudah variasi yang kristal itu. Tapi yang benar-benar bawaan dari Kijang itu yang Koito ini. Oke. Nah, kemudian ini untuk stikernya ini sudah buatan. Yang ori itu dia stikernya ada di dalam, tapi nggak apa-apa, untuk lebih ada kesan originalnya tetap ada tulisan Toyota Original Press Body. Pun juga tulisannya bukan Toyota Original Body tapi full press body, artinya sudah minim dempul. Nah kemudian di sini juga untuk karet-karetnya itu masih orinya. Kalau karet-karet ori itu ada nat-nat seperti ini, ada garis-garis kontur seperti ini pada bagian sini. Untuk kacanya juga masih ori, temper LED ini semua. Nah kita pokoknya mengelilingi untuk bagian bodi dulu ya, eksterior, nanti kita lihat interiornya. Di sini natnya juga masih kelihatan di sini. Untuk samping-samping juga sama. Di belakang ini talangnya utuh karena Kijang itu kebanyakan yang minus pada bagian sini ya. Di sini belum ada yang mengelupas. Karet-karetnya juga masih utuh. Nah kemudian dari sebelah samping untuk liverinya di sini khas Toyota Kijang Grand Extra itu ada stikernya Grand Extra 18, dan ini untuk yang varian tahun akhir ini mengecil ya, 1800 cc. Kalau yang 1500 itu kan kotak dari depan sampai belakang. Oh ya, ini tahun berapa ya Mas ya? 96. Tahun 96. Berarti ini sama persis punya saya. Generasi terakhir sebelum berpindah ke kapsul, dan ini memang keluaran terakhir. Dan untuk bagian ini spakbornya masih ada karet-karetnya. Ini juga masih ori tutupnya, belum ada modifikasi apapun. Kita dengarkan suaranya. Meskipun saya sendiri itu punya pakem, kalau ngetok mobil itu sebetulnya saya eman-eman, kayak nggak sopan, apalagi ini mobil orang. Tapi ini untuk memuaskan teman-teman. Nah, ini mohon maaf ya sebelumnya Mas. bukan kenapa-napa. Saya sendiri sebetulnya nggak enak mau ngetok mobil itu. Tapi ini biar teman-teman subscriber tahu bahwa mobil ini masih kaleng deng. Nah, masih tipis. Oke ya. Jadi belum ada rombakan-rombakan yang ekstrim lah istilahnya. Dan untuk bagian bawah-bawah, biasanya sini kan untuk yang bawah itu sering sekali kropos ya, korosi. Dan ini mungkin udah kelihatan agak memang ada sedikit rebuild bangunan. Di sini natnya juga agak sedikit menjembul. Nah ini jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi atau saya mark up, wah ini ori-ori, enggak. Saya akan ngasih tahu sekalian, jadi teman-teman mungkin kalau nanti ada yang berminat jauh-jauh, saya enggak malah kasihan sama teman-teman. Ini kan natnya ini agak melengkung kalau dari shadow cahaya ya di sini. Tapi enggak masalah, namanya juga umur 96 sampai sekarang sudah berapa tahun, mungkin hampir 28 tahun toh, 28 tahun mobil ini ada, jadi ya wajar kalau ada perbaikan-perbaikan minor seperti itu. Untuk bagian bawah, nah ini natnya ini masih tebal ini. Nah ini untuk tanda bahwa ini benar-benar masih besi orinya. Dan di sini ada titik-titik las. Ini karena mainnya dia itu model kayak di paten itu ya, di las titik. Di sini ada buangan airnya masih. Jadi ini menandakan bahwa besinya masih ori. Sedangkan kalau kayak punya saya itu kan kemarin kropos di bagian sini. Nah ini masih besi ori, dan ini contohnya ini ada lubang-lubang untuk buangan air sebetulnya ya. Oke, ini ada sedikit-sedikit dempul yang mungkin agak meluas, tapi belum parah, ini masih parah punya saya. Dan ini bawahnya seperti ini. Untuk bagian bawah ini kalau depan sepertinya aman.
Handle kunci juga kuncinya masih saya lihat ori. Sebentar kita lihat, ini kuncinya identik masih Toyota ya. Ini kan kebanyakan sudah diganti pakai dingdong, bukan pakai kunci yang masih orinya. Spionnya juga, ini spionnya khas Kijang, tapi saya lihat di sini sudah tidak ori. Ini bukan bermaksud saya itu menilai jelek ya Mas, tapi sekalian review apa adanya biar nanti teman-teman bisa ya saling terbuka saja. Kemudian emblemnya juga masih ori, dan di sini belum ada coakan-coakan untuk ganti spion yang sedan ya. Dan di sini juga karet masih utuh, kemudian spakbor juga masih orinya Grand Extra. Nah, untuk footstepnya ini memang orinya Grand Extra seperti ini teman-teman. Jadi ini bukan yang universal. Di sini bautnya masih utuh, bautnya memang orinya seperti ini. Ada lubang buangan airnya. Untuk plastiknya belakang dan depan juga masih ori. Nah, ini carinya susah. Kalau di online itu ada yang jual tapi dipasang tidak bisa, dan tidak bisa damage seperti ini. Dia mengkotak. Saya udah berulang kali beli. Dan di sini di bagian set depan untuk yang overhang ini, kalau kita lihat, kalau dilihat dari bahannya bludru ya. Saya belum tahu ini masih ori atau enggak, tapi yang jelas masih bagus. Kemudian bumper depan warna hitam. Kemudian untuk lampunya ini masih Toyota. Untuk lampu sen masih ori. Yang sini juga sama Toyota ori. Dan ini memang sudah di repaint. Untuk grillnya yang 18 itu memang berdiri. Kalau yang 1500 itu yang horizontal, yang tidur. Nah, untuk lampunya juga masih ori, dan ini Toyota ya, Toyota. Kemudian ini juga sama Toyota. Jadi ini masih ori, grill juga ori. Kemudian kita lihat dari sebelah sini. Kap depan cat aman ya. Banyakan pada kap mesin seperti ini kayak punya saya itu, dulu dempulnya tebel, padahal platnya masih bagus. Tapi kalau ini masih sangat tipis sekali. Kemudian untuk kecerutannya itu juga masih ori, dan wipernya juga masih ori. Tutupnya masih ada. Ini cari tutup ini susah, ini untuk detailing. Saya sendiri susah. Busnya juga masih kenceng. Nah, masih kenceng busingnya. Perangkangan sate masih utuh, tidak jeblok. Kemudian untuk molding karetnya, outline-nya ini juga masih ori dan masih utuh. Kalau ori itu ada nut-nutnya kayak gini, ada outline-outline-nya seperti ini. Atas aman. Lihat ini talangnya seperti ini. Oke, turun. Kita lihat di bagian sisi kanan. Anten Grand Extra 1800 1500 yang benar-benar ori Grand Extra itu tidak siluman. Antennya ada di sini tanam. Jadi dia itu modelnya sudah masuk ke dalam pilar A. Di sini karetnya juga masih aman, rapat sekali, dan talangnya masih dalam. Oke, untuk spion sepertinya sudah bukan orinya. Dan di sini nutnya itu masih bagus, belum menandakan pernah der. Jadi untuk jaraknya itu dari atas sampai bawah itu masih sama. Jadi kadang ada yang di sini agak terbuka, di sini nanti lama-lama rapat. Kalau ini masih hitungannya sama. Untuk ukuran karoseri zaman dahulu itu masih sangat bagus ya. Kemudian untuk bagian talang-talang di sini ini masih dalam. Ini jari saya satu ruas ini. Nih. Oke. Ya, misalkan pun ada istilahnya sedikit perbaikan ya wajar. Mengingat ini sudah 28 tahun kan, sekarang sudah 2024. Ini ada sedikit paint yang mungkin perlu besok dibangun ulang, tapi ini masih tipis. Nah, oke. Kemudian untuk window pelipet kacanya ini juga masih ori, dan ini bagus, tempered LED. Kemudian kuncinya juga masih seperti ini. Dia pakai kaca film Blue Ice. Ini mungkin sekitar 40% ya Mas ya? 40% Blue Ice. Jadi ini selera, tapi membuat mobil terasa lebih clean. Kaca belakang juga masih ori, bisa dibuktikan di sini ada konturnya seperti ini, ada polanya. Nah, ini.
Dan sama sampingnya juga livery untuk stikernya juga khas dari Kijang Grand Extra. Oke, untuk seluruh putaran eksteriornya sudah kita simak. Nanti kita akan lihat juga pada bagian belakang di akhir video, di bagian bawah maksud saya, di kolongan situ. Nah, sekarang kita coba lihat untuk interior dalamnya. Oke ya. Kunci juga masih ori. Nah, untuk door trim yang pertama ini masih original bawaan dari Kijang. Di sini masih blue true dan juga khas di sini ini. Kalau rubahan nggak dapat kain yang kayak gini blue true seperti ini. Ini anak kuncinya juga masih ori, kemudian sama yang ceweknya ini. Ini kadang kalau yang universal beliin baru ini bukan pipih seperti ini tapi lebih menjembung. Moldingnya juga masih ori ini. Kalau nggak ori, di sini tidak ada outline untuk rumahan anak kunci. Bagian luar dalam ini masih ori nih, teman-teman. Oke, kemudian di sini juga sama engsel dan di sini masih pair ya, sistem pair. Nah, ini masih ada levelingnya. Nah, ini kan dia itu Kijang itu ada levelingnya. Jadi mekanisme pegasnya ini engsel masih ori. Nah, ini ada level 1, kemudian ini level 2. Nah, untuk saklarnya di sini ada saklar lock unlock, tapi ini sudah diganti karena mungkin dulu rusak. Kijang itu kebanyakan plastiknya getas karena dia sifatnya plastik yang keras ya, teman-teman. Ini tidak ori, kemudian ini tidak ori, tapi untuk kanan kiri ori dan rumahannya ini ori. Jadi menurut saya itu bukan masalah, yang penting fungsinya tetap jalan. Ini handle, kemudian ada sak untuk tempat menyimpan dokumen. Dan memang mobil zaman dulu 90-an itu jarang sekali ada untuk tempat botol air ya, karena memang belum ada, jadi memang seperti ini. Untuk dashboardnya ini sudah sedan, 93 ke atas sudah sedan. Dan nah, ini yang tidak bisa ditemukan di Kijang siluman kalau belum dirubah ya. Orinya Grand Extra itu komplit untuk yang speedometernya. Ada odometer, ada trip meternya, atas bawah, yang bawah odo, ini kecepatan, kemudian ada sen, kemudian indikator dim, kemudian di sini ada temperatur, kemudian full gauge atau bensin, dan ini masih normal ya Mas ya? Normal semua untuk speedometernya. Nah, kita lihat, ini saya coba untuk menyalakan. Nah, kebanyakan kan minusnya kalau Kijang itu temperaturnya sering ngaco, bensinnya sering ngaco. Ini kalau ini memang bensinnya nggak ada ya Mas ya? Yeah. Bensinnya tipis ini, tapi nggak apa-apa, tapi masih nyala semua. Oke ya, untuk instrumen klasternya nyala. Oke, kita buka dulu sebentar, mengunci ini alarmnya. Nah, kemudian RPM-nya masih nyala. Nah, dilalah di atas ini Mas Anang menyematkan lagi untuk RPM gauk. Ini tambahan didapatkan main coil. Mungkin beliau pas punya terus iseng-iseng aja dipasang ya Mas ya. Timbang nggak kepake biar lebih kayak ala-ala racing lah. Tapi juga sama sebetulnya fungsinya dari RPM itu sama ini sama. Tapi ya opsional itu nanti teman-teman bisa dicopot atau bisa tetap dipasang. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk tabnya memang sudah tidak orinya. Di sini sudah ada jam, Grand Extra itu sudah ada jam ori, dan ini bukan jam yang universal, masih orinya, tombolnya masih seperti ini. Oke ya, kalau yang bukan ori ini agak keluar dan warnanya cenderung hijaunya itu hijau muda. Kalau ini hijaunya itu hijau Tosca semi biru. Kita lihat lagi ya. Kadang jam ini perkara sepele tapi dia itu banyak yang nggak ori. Nah, ini orinya Kijang seperti ini. Hijaunya itu hijau cenderung hijau kayak hijau Tosca semi biru. Nah, kemudian untuk lacinya ini masih asbaknya. Kalau zaman dulu kan masih lazim ya asbak, tapi kebanyakan orang mengalih fungsikan menjadi apa ya, menjadi laci istilahnya. Nah, ini masih ori, belum pecah-pecah karena kebanyakan di sini bautannya yang pecah. Dan ini masih bludrunya masih kelihatan, bisa dilihat. Ini masih jeruk ya, masih jeruk. Kemudian di sini untuk rokok lekternya masih bagus. Kemudian untuk instrumen AC-nya masih nyala semua ya Mas ya? Nyala semua. Dingin. Oke, blowernya juga. Nah, di sini ini untuk blower yang depan Kijang. Ini kalau saya lihat rumahnya ori, tapi untuk ininya, kisinya ini sepertinya ini sudah bukan ori.
Karena kalau orinya itu dia agak lebih rigid dan bisa dimainkan naik turun dan ada dimatikan, dinyalakan. Kalau ini sepertinya tidak bisa, hanya bisa di samping kanan dan samping kiri. Sebetulnya kalau orinya dia diputer naik turun seperti ini teman-teman, bukan dikesampingkan seperti ini. Tapi nggak masalah, ini rumahnya masih ori identik. Di bawahnya juga, oh ini tidak ada, berarti memang fix ini bukan orinya. Kalau yang orinya di bagian sini ada, mengarah ke arah kaki kanan kiri. Kemudian untuk AC di bawah itu ada ini fuse yang untuk tip, untuk power window tambahnya ada di sini. Kalau di Kijang lain nggak ada karena masih ontelan ya, belum ada central lock juga. Nah, ini untuk tip, central lock, untuk power window ada di sini. Di sini relaynya masih pakai relay tabung, jadi benar-benar ori untuk yang AC sama blowernya. Kemudian kita lihat pada lacinya. Di sini lacinya masih, kawatnya ini pun masih ada. Nah, ini punya saya yang susah dulu nyari untuk penyangga seperti ini. Dan ini masih seperti ini. Oke. Masih sangat bagus sekali, masih bisa menahan, dan ini masih ngunci. Dan di sana tombolnya itu sudah gantian, tapi rumahnya masih ori. Nah, ini yang tengah ini isiannya itu sudah ganti, yang universal. Untuk dortinya di situ kondisinya seperti itu, ori, tapi mungkin perlu di-rebuild lagi. Untuk atapnya masih sangat bersih dan juga ori. Orinya seperti ini, kayak goni ya. Orinya seperti goni seperti ini, motifnya kasar ya. Tidak kayak mobil sekarang yang sudah cetakan dari kayak campuran plastik itu ya. Ini bersih. Kemudian untuk lampunya, nah ini lampu dom ini juga masih ori. Kalau yang universal tidak seperti ini, meskipun bentuknya identik dan lampunya pun masih pijar seperti ini. Bagus sekali. Dan AC double blower yang belakang masih ori, pipih. Panelnya juga masih sama seperti ini. Kemudian ini tutupnya juga masih sama, masih ori. Dan untuk headrest ini orinya Kijang nggak? Yang Grand Extra ada headrest untuk kursi baris depan dan baris tengah ya. Nah, ini untuk joknya ori, dudru seperti ini. Kemudian ada untuk pengatur ketinggian untuk punggung belakang. Kemudian untuk rel depan di sini masih bisa maju mundur, disetel. Untuk setirnya juga masih ori, belum dirubah apapun. Ini juga masih ada tandanya, dan kontaknya pun ini untuk meng-off-kan, melepaskan, dia juga masih aktif tombolnya. Ini kalau tidak ditekan, dan kebanyakan yang tidak sering memakai Kijang, dia tidak bisa mengambil kunci ya. Nah, jadi ini masih berfungsi dengan bagus. Untuk tuas-tuasnya masih kenceng dan ori juga, kanan kiri sama. Jadi untuk bagian depan bisa dikatakan 90% masih ori. Bahkan untuk tombol-tombol opsional juga belum ada ditambahin saklar-saklar yang antah berantah, kita nggak tahu, entah itu untuk audio, entah itu untuk tape dan sejenisnya yang istilahnya bukan orian dari pabrik. Ini masih utuh ya, seperti itu. Nah, ini untuk bawahnya. Dan yang kemarin disampaikan sama Mas Anang, salah satu nilai plusnya untuk wiring perkabelannya itu masih sangat-sangat utuh. Dan ini hanya ada tambahan baru untuk alarm ya, kabel alarm. Tapi untuk ini fuse utama induk dan kemudian speakernya pun masih ada, speaker gantung yang sering kali ini hilang. Ini kanan kiri masih ada, orinya Grand Extra. Itu karena di sini tidak ada, karena di sini ada dinamo power window, maka speaker itu harus digantung. Kalau yang super Kijang yang lama itu ditaruh di sini karena dia tidak pakai dinamo, dia masih pakai ontelan, sehingga untuk Kijang yang Grand Extra ini karena sudah power window, speaker tidak bisa di sini karena magnet dari speaker itu akan mengganggu dari kelajuan dinamo dan kacanya, sehingga di Grand Extra itu pakai speaker gantung. Dan di sini relaynya juga masih ori, relay tabung untuk lampu kota dan lampu besar. Oke ya. Di sini masih kelihatan. Soketnya juga ini yang dari pintu. Ini untuk urusan central lock, kemudian untuk power window juga masih ori. Tuh. Dan kemudian di sini juga dari pabrikannya memang karoseri beda-beda ngeletakin untuk yang switch, yang lampu ya. Ini kebetulan tambahannya dulu divariasi mungkin ditambah di sini. Nah, tapi lebih enak itu di sini karena kalau di sini naruhnya
Ini kebanyakan kalau nggak di pinggir sini, ini bikin nutupnya agak susah karena mendat. Gaya itu akan lebih enak dorongnya di sini, lebih kecil daripada di sini. Tapi nggak apa-apa. Kalau di saya itu dulu ditaruh di sini sehingga nutup pintunya itu tidak mengganjal. Kalau di sini itu kan semakin ke belakang gaya itu semakin kecil, maka nanti kadang nutupnya itu sering agak kurang rapet ya. Oke, saya ambil kuncinya, nanti takutnya ngunci. Nah ini itu kan kadang ganjel itu, kita tutup. Nah ini kadang sering nggak rapet. Tapi ya memang karena bahan pintu dari mobil dulu itu besinya beda sama mobil sekarang. Nah mobil sekarang itu nanti kita lihat itu perbandingannya. Itu ada Brio, itu kemarin Laka, kita bandingkan besinya jelas sangat beda. Kalau ini kalau kita nutupnya juga harus kenceng itu karena memang besinya tebel. Oke, untuk depan sudah kelihatan. Kita pindah ke yang tengah. Yang tengah juga door trimnya masih sama, ori juga. Ini juga sama. Kalau yang 1500 di sini ada asbaknya, kalau yang 1800 tidak ada. Dan di sini trimnya masih ori, karetnya juga masih ori. Kalau yang sudah ganti bukan yang warna krem seperti ini. Dan ini juga masih ada uratnya. Kemudian untuk kacanya belum kelihatan ada bercaknya. Kebanyakan minusnya Kijang itu kaca ini kan masih geser depan belakang. Nah ini kalau kurang terawat dia itu sering ada bercaknya pasir sehingga itu tergores-gores dan menimbulkan bercak yang tidak bisa dihilangkan sekalipun itu sudah dipoles ya. Tapi kalau ini masih sangat bening ya, baik itu dari dalam maupun luar. Karena ini kalau nggak terawat ini kan ada debu-debunya. Nah ini pasti nanti akan menggores pada bagian entah yang ini atau yang ini, tinggal yang dibuka mana. Intinya ini kacanya masih ori semua dan tidak ada lukanya. Oke. Kemudian untuk atasnya pada bagian sini juga masih utuh. Di sini juga karet balonnya juga masih ori. Ini kalau karet ori itu ada outline-nya seperti ini dan benar-benar peruntukannya memang untuk Kijang. Jadi demes pas. Oke ya. Nah di sini juga sama, putusannya ini loh, putusannya ada ini. Jadi masih sangat bagus. Dan di sini untuk yang tambahan dari variasi switch alarmnya yang minus untuk lampu door juga ini ditaruh di sini. Kalau di tempat saya di sini, dan itu memang jadi masalah. Di tempat saya ditaruh di sini, ditutup pintunya juga mendat. Tapi saya dulu dapatnya mobil sudah ada tambahan di sini, kebacot di bor, ya udah tetap sekalian di situ mekalah nutup pintunya yang agak lumayan banter. Oke, untuk yang belakang tadi sudah bagus seperti ini, kaca-kacanya juga masih ori dan kita lihat ini kunci yang belakang juga masih ori. Harus sedikit effort, mungkin harus diservis ini kuncinya. Dan belakangnya ini teman-teman, kalau punya saya minusnya yang pintu belakang di sini sering kropos. Nah ini masih utuh, ini masih nut-nutnya kelihatan, ini nutnya kelihatan. Oke, di sini juga sama, artinya ini tidak ada masalah di sini. Kemudian juga trimnya masih utuh. Nah di sini untuk yang baris ketiga, Kijang memang desain pintu lipat seperti ini. Pintu kursi lipat seperti ini. Untuk cover joknya masih bludru orinya. Dan di sini untuk yang kacanya, pengait kacanya seperti ini dan masih orinya. Kemudian di sini juga ada plastik ABS-nya juga masih ori. Di sini juga ke bawah masih sangat bagus. Kemudian ada engselnya. Kemudian ini untuk sabut-sabut dalemannya ini juga masih orinya. Dan ini untuk zaman sekarang kadang sering jadi masalah kalau basah itu bikin apek ya. Sama kalau debu itu susah ngebersihinnya. Dan ini bawahnya juga ini orinya Kijang itu ada sabutnya seperti ini teman-teman. Di bawah lantainya ini sabutnya ori seperti ini. Jadi ini bawahnya sudah dipelengkot itu ya. Masih utuh lantainya. Ini sabutnya juga masih ori. Dan ini plastiknya di sini trimnya masih di plastik. Untuk besi-besinya masih bagus. Dan kurang lebihnya penampakan untuk interior dari depan sampai belakang sudah. Kita tutup lagi. Dan kita akan lihat di sektor mesin. Sekalian teman-teman puas. Oke, untuk cepolannya ini juga masih ori. Tolong dibukakan Mas Anang. Oke, sembari menunggu kapnya dibuka, kita nikmati dulu penampilan mobilnya. Velgnya juga masih ori, bintang 5 seperti itu.
itu benar-benar orinya Kijang yang Grand Extra 18 seperti ini. Dan di sini yang sering hilang wheel dopnya ini, yang tengah ini center dopnya ya. Oke, kita lihat sektor mesinnya. Nah, ini yang mungkin jadi pertimbangan sebagian orang. Dari sebelah kanan, tampungan washernya ini masih ori, menguning, kuning gajah ini, kuning gading ini benar-benar ori. Kalau yang sudah gantian justru putih. Di sini ada tulisannya washer. Ini ada washer tulisannya ya ini. Kemudian di sini servonya juga masih ori. Ini ada tulisannya. Brake, oh FMT, berarti sudah tidak orinya, karena orinya itu Toyota apa ya, saya lupa mereknya, tapi bukan FMT. Berarti ini servonya juga sudah ganti. Mohon maaf saya koreksi tadi karena saya kelihatan kurang ini FMT-nya ini. Saya berarti dari FMT buat stiker ini seolah-olah kayak di dekatkan sama orinya. Dan di sini masih ada stikernya, stiker cat. Mobil ini dicat dengan Siken warna auto base, kemudian ada kode warnanya, misalkan ini mau nyampur untuk perbaikan. Dan di sini untuk AC ya, ini freonnya kode R134A use only, jadi untuk kode freonnya masih ada, cukup lumayan detail. Kemudian ini master atas kopling, ini entah ori atau enggak, tapi yang tutupnya ini masih kelihatan orinya. Nah, ini masih isin ini, berarti master atas ini masih ori untuk tutupnya. Untuk bawahnya nggak kelihatan karena memang kebanyakan ini korosi, jadi saya nggak bisa memastikan. Itu coba kita lihat. Wah, ini masih ori. Nih, ini ada kode Toyota Jepang langsung ya. Nah, ini jadi masih ori untuk master atasnya, luar biasa. Master kopling itu part yang sering rusak loh teman-teman. Ini masih orinya, berarti hitungannya mobil ini jarang dipakai. Kalau menurut saya, karena kopling itu baik master atas maupun bawah kebanyakan sudah pada jebol, diganti satu set. Ini masih ori, ini logonya ini Toyota Jepang ya. Kemudian untuk pipa AC-nya, itu kalau Grand Extra sudah rapi seperti ini, tidak main selang-selang kayak gini full. Kalau yang tambahan bangunan sendiri kan nggak pakai selang yang aluminium seperti ini, dia pakai selang karet masuk-masuk gitu. Nah, kalau ini jalurnya sudah dibuat sendiri sama karoserinya Genso ya. Kemudian untuk dinamo wipernya kita lihat di sini masih ori Toyota, ada kodenya itu. Dan di sini juga kabelnya masih utuh, tidak ada cercaan apapun, tambah-tambahan entah apa yang kita entah modifikasi intermittent atau apa. Karetnya juga masih ori, baut-baut ini juga masih ori. Kemudian di sini masih mempertahankan sistem ketot. Di sini untuk pengisiannya, alternatornya, dan ini yang kadang sering menjadi masalah. Karena ini ori, jadi ya nggak masalah selama dia itu masih bawaan. Kalau bawaan kan Toyota. Nah, ini ya. Kalau sudah gantian, itu mereknya biasanya New Era. Nah, ini tutupnya ini kebalik masangnya. Harusnya ini Toyotanya di atas, tapi nggak masalah karena ini dibuka tutup untuk menyeting voltasenya besar kecil. Jadi ini sekarang sudah pada digantikan IC yang satu gelundung di alternator sini. Tapi ini benar-benar menunjukkan justru masih ori. Dan kabelnya bisa teman-teman lihat, nyari mobil kayak gini susah teman-teman, yang notabene soketnya masih ada jodohnya semua. Ini kan ibarat ada jodohnya semua. Kalau nggak jodoh, wah sudah pusing sampean. Yakin nyari yang kayak gini susah. Bahkan ini untuk yang solenoid AC-nya juga soketnya juga ada jodohnya. Nah, itu yang bikin mobil terkesan itu kayak gini, meskipun tua tapi masih ada jodoh-jodohnya. Nah, ini untuk yang valve limiter valve juga masih ada. Dan untuk two manifold ini memang kebanyakan dipasang terbalik karena biar nggak ndut-ndutan. Dan memang yang penting masih ada. Ini harganya nggak ngotak, ini harganya kemarin ada yang 600.000, ada yang 900.000. Nah, ini juga masih fungsi untuk yang emission controlnya. Dan nih stikernya tuh juga masih ori tutupnya. Kalau karetnya ini sudah tidak ori karena kelihatan dari ini. Nah, sudah ganti baru ya, wajar lah, 29 tahun ini biasanya pada bolong di sini, robek. Oke, di sini untuk yang dryer AC-nya, nah ini sudah gantian karena sudah meling. Kalau dryer itu bukan masalah ori ndaknya, dia memang harus diganti berkala. Jadi ini tidak bisa dinyatakan ori tidaknya karena memang harus diganti berkala. Selang-selang bypass masih ori.
radiator ori, bengkokannya seperti ini. Kalau yang lain kan tidak bengkok seperti ini karena pompa power steeringnya kalau yang bukan Grand Extra itu ada di sana. Sedangkan yang ori Grand Extra 1800 ini tampungan olinya di sini sudah dilengkapi dengan briket dan kemudian sudah jadi satu sama kompresor AC. Jadi memang dibuat sedemes mungkin. Kalau yang benar-benar Grand Extra keluaran terakhir itu untuk termostat, kemudian streng-strengnya, ini strengnya baru, kemudian stick oli, dan ini Delco pengapian masih benar-benar ori, dia tidak dirubah dengan apapun. Koilnya pun ini masih pakai koil botol, belum pakai yang racing-racing, cuma ini sepertinya bukan peruntukannya karena memanjang. Kalau Kijang itu diameternya gede tapi pendek. Nah ini ada resistor balasnya, dan akinya pakai aki Inku dan kelihatan masih rapi. Di sini sudah ada relay untuk tambahan lampu depan sehingga menjadi lebih terang. Kemudian ini untuk tampungan airnya, kita lihat masih ori ya. Kalau nggak ori di sini nggak ada tulisannya full seperti ini. Oke, intinya untuk bagian mesin saya nilai ini masih 95%. Justru 95%. Grillnya masih ori, dalmanya ada warna hitamnya seperti ini. Kalau yang enggak sudah chrome semua. Ini kan yang dalam masih ada hitamnya, dan ada nuk-nukan untuk nomor entah kode apa ini, saya kurang paham. Ini ada kode L-nya. Dan ini warna favorit teman-teman. Untuk yang warna biru ini cukup lumayan favorit. Oh iya, ini ada yang ketinggalan. Ini untuk detailing emblemnya dari Toyota juga masih ada. Ini untuk kode rangkanya, ini yang atas itu kode mesinnya, color trim 999. Ini kemudian di sini ada petunjuk perawatan filter udara dan penyetelan klep ya, ukuran penyetelan klep ini in sama X-nya. Oke, 95% ori, tutup semua masih ori, bisa dinikmati teman-teman, dilihat sampai ada tulisannya itu juga masih ori. Oke, karbu masih ori sepertinya, saya tidak bisa melihat, masih ori ya, kelihatan itu. Tutupnya masih ori, ND Nissan Denso 0,9, tulisan Japan ya. Ini kadang kalau nggak detail nggak tahu ini orinya. Oke, jadi itu teman-teman, kurang lebihnya sudah 35 menit kita melihat Kijang ini, baik dari eksterior, interior, kemudian mesin. Nah, untuk memantapkan lagi, di sini saya punya kolongan karena untuk biasa perawatan truk-truk kita. Nah, kita coba nanti akan cek bagian bawah. Oke ya. Coba sekarang kita siapkan dulu mobilnya untuk kita arahkan di kolongan ngebas. Suaranya khas Kijang, starternya pun tidak cengengkan. Kalau yang Kijang yang lama itu starternya jelek, kalau ini suaranya ser gitu. Nah itu masih klenyer-klenyer sekali. Oke, switch atret pun masih menyala. Oke, bisa dilihat elegannya mobil ini. Kalau teman-teman nyari yang kayak gini, saya pastikan susah. Ini masih lumayan. Bentar, saya arahkan dulu. Oke, karena sudah mendekati maghrib, kita nyalakan flashnya. Kita akan lihat sedikit detailing di bawah. Ini bannya, ban serepnya. Ini gantungannya juga masih ada ya Mas ya, ontelannya masih ada semuanya, dongkrak ada. Di sini karet pangkon knalpotnya juga ada. Ini memang knalpotnya dimodifikasi, jadi nggak masalah lah, karena untuk knalpot pasti juga selera ya, selera. Nah, ini bagian bawah tangkinya belum ada cacat yang kena batu ataupun apapun. Nah, sampai bagian depan pun kalau punya saya karena sudah ceper di sini itu pasti gesrek-gesrek, peyok-peyok, dan ini masih mulus seperti ini, kayak pantat bayi ini. Nah, ini kelihatan yang baru ganti. Di sini ada kopel pangkonnya, kopel join yang tengah. Tapi memang karena faktor pemakaian, ya memang harus ganti, kalau enggak ya berdecit. Lantainya bisa lihat teman-teman.
Oke, nah di situ agak kelihatan ada yang perlu di apa? Nah itu. Nah ini yang wajar ya kalau menurut saya. Punya saya juga sama dulu di bagian situ. Tapi ini karet-karetnya juga masih ada teman-teman. Ini, menurut saya ini juga wajar, perbaikan minor, tidak perbaikan yang payah. Nah kemudian pada bagian belakangnya ini karet-karetnya nyeneng ini teman-teman, masih pada ori rapet ya. Ya. Nah ini untuk buangan AC-nya juga masih. Kemudian kita lihat handrem di sini juga masih di tempatnya. Kemudian belakang gardan masih ori, kopel ori. Nah ini pangkon untuk knalpotnya memang karena semua. Yang orinya masih ada mas? Atau sudah nggak ada? Nggak ada. Dulu dapat udah kayak gini. Nah ini untuk setelan torsinya masih lumayan bagus. Dan di sini mesinnya kering teman-teman. Nah, coba lihat kalter bawah. Gila, cari yang kayak gini teman-teman. Ini kalau bisa saya bilang kebanyakan kan mobil itu kemproh ya. Minimal misalkan kayak di Rextir seperti ini, ada bercak kayak gini. Ini nggak ada olinya teman-teman. Ini bukan sulap, bukan sihir ya, bukan di apa-apain. Ini wong kita nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan ini karet-karetnya untuk tutup pada bagian Rextir di sini masih ada, di sini sudah hilang. Tapi dibelikan ada ini. Stabilizer karetnya masih ada, oke. Untuk shock breakernya itu kayaknya masih ori, tapi entah kenapa di bawah dicat, saya nggak begitu paham. Untuk busing atasnya yang atas juga masih ori. Nah ini silahkan dinikmati. Cuma itu mungkin pada bagian Rextirnya ini harus ada perhatian khusus karena sudah mulai bocor. Tapi memang semua mobil kebanyakan apa ya? Ya memang karena faktor pemakaian dipakai. Kalau mau rusak ya nggak usah dipakai. Gitu. Jadi ini bersih nih. Sasisnya jelas sangat aman, nggak ada bekas tabrakan. Kalau ada bekas tabrakan pasti keriting ini. Nah ini untuk besinya aja sini nggak keriting toh, masih lurus. Sasis juga lurus semua. Oke. Dan kita bisa nikmati ini, di bawahnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah ini saya mau membandingkan teman-teman. Kenapa kalau kayak Kijang ini kok mobilnya boros aja? Karena besinya itu tebel, bukan tebel debulnya tapi tebel. Kita lihat di sini saya ada unit yang kemarin punya saya baru laka ini. Nih, daripada kalau kita itu mau mainan mobil klasik atau anak muda, mending kayak gitu ambil daripada kalau kayak gini. Nih, Brio 2017. Ini hanya untuk pembandingnya besinya ya. Nih, lihat. Tuh. Kayak gini. Ya udah keriting. Ini pun depannya kelihatan kayak keriting-keriting kayak gini. Ini kalau sudah dibangun susah ini. Nah ini pecah-pecah kayak gini. Ini besi. Ini besi black ini. Nah coba lihat. Ini kemarin insiden sampai terbalik ini. Tapi ya wis lah, urung rezeki nih disewa orang. Ya kayak gitu. Ya ini karena mobil nguyak irit ya. Nguyak irit ya udah ya kayak gini. Beda milimeternya beda. Ini jelas lebih tipis karena nguyak efisiensi bahan bakar biar lebih irit, maka bodinya dibuat seringan mungkin. Ada adzan, kita break sejenak. Kita sudah mendekati maghrib. Kita nanti akan bahas untuk dokumen dan juga harganya biar teman-teman bisa tahu nanti mau dilepas berapa. Oke teman-teman, karena berhubung sudah maghrib dan ya ini daripada nanti sampai malam, ini kita lanjutkan pembahasan terakhir untuk dokumen dan nanti kita bahas masalah harga. Ini kita wilayah domisili di Kulon Progo ya, dan untuk Mas Anang ini pemiliknya ini di Magelang. Unitnya itu kemarin dari dapat sudah plat G ya Mas ya? G. B Pekalongan ya? G.
Nah, ini sudah plat Pekalongan dan di sini terlihat kodenya Kijang Super Long KF52. Jadi ini benar-benar ori long grand extra. Kemudian tahunnya 96, publikasi 1800, pembulatan, kode rangka dan kode mesin tertera jelas, dan di mobilnya tadi juga di bodinya masih terlihat biru metalik warnanya, berarti masih dari awal ori ya Mas ya. Biru metalik, bensin, warna plat putih, tahun registrasi 2024, berarti ini baru aja pajak, ini berarti baru aja pajak, ini belum ada toknya. 5 tahunannya ini masih 5 tahun persis, bulan April kemarin, berarti masih sekarang bulan September, berarti 4 bulan yang lalu. Dan di sini untuk yang tahunannya, kita lihat untuk cek, ini kan kemarin sekalian ganti plat ya Mas ya. Ini totalnya 1.092.000. Kemarin berangkat sendiri atau lewat jasa Mas? Lewat jasa. Lewat jasa. Kemarin habis berapa? 2 juta lah, gede kali kok. 2 juta. Oke. Ya karena lewat jasa ya teman-teman, tapi kalau berangkat sendiri ya kurang lebihnya seperti ini. Oke ya. Ini untuk sanksi administrasinya ada yang berarti kemarin sempat telat ini 35.000. Dan di sini berlaku sampai 2025. Oke ya. Jadi ini platnya baru April kemarin, tanggal 16 April 2025. Itu teman-teman. Inilah puncak dari apa yang kita obrolkan tadi, masalah harga. Nah, ini sama orangnya langsung. Saya itu bukan penjual, bukan maklar. Saya itu bener-bener cuma konten kreator, cuma ya iseng-iseng, kadang ngeliput kijang, kadang mainan truk. Nah, ini kita dengarkan langsung dari yang punya, Mas Anang. Ini kan mau dijual. Udah mantep pengen dijual? Mantep. Kalau saya sayang loh. Maksudnya kita tadi bareng-bareng lihat mobilnya, kondisinya luar dalam, kemudian juga bawahnya. Saya yakin saya sendiri pun nyari barang kayak gini susah zaman sekarang dengan tahun segitu. Banyak kan udah modifikasi dan sejenisnya. Kalau saya pribadi mau mainan mobil itu lebih enak cari yang ori, karena itu kita nggak kehilangan kiblat dan nilai jualnya masih bagus. Udah mantep dijual? Mantep. Karena pengen hijau ya? Hijau ya, hijau metalik atau hijau. Enggak karena minus ya? Enggak. Oke ya teman-teman. Ibarat koyo ngono nyacat kualat lah. Aku ani mengatakan seperti itu. Monggo disampaikan harganya. Kalau harga ini saya patok 60. 60. Ya. Masih bisa nego enggak? Nego dikit. Nego ngopi. Nego ngopi. Ya teman-teman, itu sudah dari ownernya sendiri, dia menyampaikan 60 juta bisa nego, ya nego pas seduluran. Kalau teman-teman bandingkan, kadang nyari mobil itu kita datang ke sana, datang ke sini, jauh ke sana, lihat di foto kelihatannya bagus, mandang di parani dempulnya kantel. Kadang juga sudah ada lubang sana, lubang sini yang tidak orinya. Nah, ini sudah saya belakkan tadi di video awal, kita sudah inspektor bareng-bareng, kita inspeksi dari detail per bidangnya, luar dalam bawah. Ini kalau saya udah mapan banget, karena nyari barang kayak gini kalau kita banding-bandingin sama yang lain nanti cuma ya capek dapetnya, karena yang di foto itu belum tentu pas didatengin bagus. Nah, ini monggo kalau berminat teman-teman silahkan datang ke garasi saya di PT Bejo Utomo di Kulon Progo Kalibawang, atau nanti bisa datang langsung ke rumahnya Mas Anang. Sampean janjian COD silahkan, nanti bisa ketemuan di mana. Yang jelas ini plat Pekalongan, jadi teman-teman sudah tahu dari awal bahwasanya kalau teman-teman di wilayah sini mau beli ya sudah tahu platnya situ. Tapi kalau zaman sekarang saya mainan truk itu juga beli plat-plat manapun gampang kok ngurusnya, semua itu asal ada duitnya. Nah cuma itu. Tapi kalau lihat barangnya, nyari yang plat sini, plat lokal, cari kayak gini susah, yakin. Apalagi yang 1800 cc. Saya aja sampai Medan loh teman-teman, saya sampai Medan baru dapat yang 1800 yang long. Kalau di sini 1800 pasti short, pendek. Tangkinya pun juga beda, yang long itu 55, yang 1800 55, yang 1500 itu 45. Itu ya teman-teman. Jadi monggo tidak perlu berpanjang lebar, kita simpulkan di sini 60 nego. Silahkan nanti bisa kontak di nomor yang ada di bawah ini.
Terima kasih sudah menonton video yang cukup panjang, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang.